أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا أما بعد dumateng para alim ulama khususnya Ustadz di sini banyak ya. Ustadz Selamat, Ustadz Eko, Ustadz Diding, Ustadz Imron yang saya ta'zimi dan saya hormati. Dumateng ibu dan adik-adik yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, monggo pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat bisa menghadiri pengajian ataupun kumpul di mushola Al-Mustafa yang insyaallah Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Dan insyaallah marilah kita minta kepada Allah supaya kita diberi nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat keberkahan, nikmat kemuliaan, nikmat kesejahteraan, nikmat kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Dan semoga senantiasa Allah memberikan kita dengan jalan-jalan yang insyaallah oleh Allah diridhoi, yaitu dengan jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Pasti kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk pasti akan meninggal. Jadi marilah kita minta kepada Allah, minta yang meninggalnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal yang husnul khotimah. Dan insyaallah kalau sudah husnul khotimah yang diminta oleh kita, dan insyaallah Allah kalau meridhoi kita akan yang namanya di alam barzakh atau di alam kubur akan mendapat kebahagiaan, tidak akan mendapat yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih ingat bahwa ada 3 amalan yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal di alam barzakh, yaitu
Yang pertama ya adalah sedekah jariyah. Kita kebetulan ini Masjid Mustafa sedang melaksanakan pelebaran ataupun yang namanya memberikan ya tempat air wudhu lah ya. Jadi dilebarkan, dimegahkan untuk kepentingan semua ya. Monggo Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah yang mempunyai uang ataupun ya yang masih longgar, yang monggo sedekah jariyah ke Masjid Al-Mustafa. Sedekah jariyah yaitu sedekah yang terus mengalir. Jadi sedekah jariyah adalah sedekah yang kita akan rasakan walaupun kita sudah meninggal, tetap kita mendapat pahalanya. Jadi terus mengalir. Selama sedekah itu digunakan untuk kebaikan, contohnya yaitu untuk pelebaran mushola ataupun di sini adalah untuk kemakmuran masjid lah ya. Dalam arti digunakan untuk kepentingan mushola, dan mushola itu masih digunakan dengan sebaik-baiknya, dibuat untuk berjamaah, dibuat untuk kemakmuran masjid yang di dalamnya masih ada kegiatan-kegiatan yang banyak ya. Jadi insya Allah kalau mushola itu digunakan untuk kebaikan, amal jariyah kita di dunia, kita akan terus mendapatkannya, terus mengalir. Walaupun kita besok sudah meninggal, insya Allah kalau masjid ini masih digunakan untuk kebaikan juga kita masih mendapatkannya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu nih, kalau mau sedekah jariyah, insya Allah dari PKM masih ataupun panitia masih menerimanya nih. Yaitu demi kepentingan kita besok di yaumul qiyamah. Dan insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Allahumma amin. Jadi di alam barzah ketika kita sudah meninggal, insya Allah dengan sedekah jariyah itu insya Allah kita akan dibantu dengan amal-amal kita. Dan insya Allah amal itu bisa menerangi di dalam alam kubur, dan akan melebarkan atau menjembarkan. Jadi alam kubur itu terasa bagaikan di hotel ya. Itu karena amal-amal kita di dunia tidak terasa namanya azab Allah. Dan insya Allah dengan amal jariyah menika kita kalau ikhlas dan ridho akan membantu kita di alam barzah tersebut. Dan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kalau kita meninggal dengan husnul khotimah, insya Allah bagaikan kalau di alam barzah, di alam kubur, yaitu seperti taman-taman surga ya. Yaitu seperti merasakan yang namanya taman surga. Jadi enak sudah merasakan baunya surga. Di alam barzah menika memang setelah ditanya oleh Mungkar Nakir, ditanya ketika kita di alam barzah sudah bisa menjawab, roh kita akan terus merasakan yang namanya kalau husnul khotimah insya Allah menandakan kebahagiaan. Tapi kalau meninggalnya tidak husnul khotimah karena kita di dunia kurang beramal, maka Allah akan mengazabnya sangat pedih ya. Jadi
azab di dalam alam kubur itu ada yang dimakan oleh ular, ada yang disengat oleh kalajengking, dan ada yang jepit oleh tanah kuburnya. Itu tergantung perbuatan-perbuatan kita di dunia. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan semoga kita semua besok di yaumul qiyamah dimudahkan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kita sudah tahu bahwa kunci masuk surga adalah lafal la ilaha illallah. Kita semua alhamdulillah sudah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kunci masuk surga yaitu Miftahul Jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci masuk surga, itu lafal la ilaha illallah. Monggo ya kita sering membacanya, berzikir kepada Allah, diresapi, dirasakan bahwa kita harus mengakui ridho, ikhlas bahwa Allah lah yang wajib disembah ya. Jadi kalau diresapi di dada kita disebut Allah, hati kita akan bergetar. Insya Allah dengan hal tersebut, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Apunten gini mukadimah jadi pembukaan sebentar nggih. Sholawat dan salam mari kita surahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad yang besok di yaumul qiyamah insyaallah akan membantu kita, menyafaati kita, menolong kita, karena kita termasuk orang-orang, yaitu orang yang akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sering menjalankan namanya sunnah-sunnah Rasulullah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Monggo kita sama-sama bersolawat di Pak Bungi, supaya dengan solawat menika kita lebih dekat dengan Rasulullah, lebih mahabbah ya bahasanya, yaitu lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Bungi sholawat sebisanya saja ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Sallallahu ala Muhammad
أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إعصير وهاري أنت مصباح السرور. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah, dan semoga sholawat kita mendapat ridho dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena amal yang Allah yang memerintahkan saja melaksanakan, yaitu sholawat. Jadi amal yang Allah perintahkan tapi Allah itu mengamalkannya, ya, menjalankannya, yaitu sholawat. Tidak ada amal yang Allah perintahkan tapi Allah menjalankannya kecuali sholawat. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimatullah, saya dulu sudah menyampaikan Bapak Ibu bahwa dalam mendidik anak dulu dalam surat Al-Luqman itu yang pertama adalah akidah, ya, yaitu akidah yang kuat. Didiklah anak-anak kamu dengan akidah yang kuat. Yang kedua, didiklah anak-anak kamu dengan ibadah. Yang ketiga, didiklah anak-anak kamu dengan akhlakul karimah. Saya masih ingat yang terakhir adalah didiklah anak kamu dengan dakwah. Dulu saya sudah sampai mungkin dengan akhlakul karimah. Jadi gambarannya kita hidup memang di dunia ini sangat penting dalam hal ini mungkin karena akidah, karena ibadah, akhlakul karimah dan dakwah itu sangat berkaitan. Dalam agama Islam itu adalah suatu yang sangat penting supaya anak-anak kita dan mungkin sebagai penerus kita terus yang namanya memegangi namanya agama Islam. Jadi yang terakhir adalah dakwah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa dakwah kalau Rasulullah adalah sifat wajib Rasulullah adalah tabligh atau menyampaikan, walaupun satu ayat saja itu kita wajib menyampaikan kepada sama orang Islam, terutama kepada anak-anak kita wajib membimbingnya, mengarahkannya supaya anak-anak kita mengerti yang namanya beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika berdakwah, yang pertama adalah dengan cara sir, yaitu dengan cara bersembunyi. Ketika itu Rasulullah belum dibolehkan yang namanya dakwah secara terang-terangan. Jadi yang pertama yaitu secara sir atau secara sembunyi-sembunyi. Jadi dengan dakwah itu marilah kita mendoakan kepada orang-orang yang belum mendapat hidayah dari Allah, yang masih terus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Semoga kita dengan doa-doa kita, ya, dengan ikhlas dan ridho bisa merubah yang namanya perbuatan-perbuatan mereka. Allahumma amin. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, ya. Mungkin Rasulullah mencontohkan bahwa ketika Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran supaya dakwah secara terang-terangan. Ketika itu Rasulullah sangat dimusuhi oleh yang namanya orang-orang kafir Quraisy karena terus berdakwah, terus yang namanya menjalankan perintah Allah bahwa dakwah tersebut untuk terus dilakukan. Ini dalam surat Al-Nahl ayat 125 berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu shalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi di sini diterangkan bahwa manusia disuruh berdakwah, yaitu memberikan pengajaran yang baik, yaitu berdakwah dengan hikmah dan sopan santun, tidak boleh memaksakan. Karena dakwah sebetulnya cuma menyampaikan. Masalah hidayah itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita wajib menyampaikan walaupun satu ayat, nih Pak Bungi, terutama kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita terus menjalankan perintah-perintah Allah, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengetahui ya bahwa zaman sekarang ini sudah mengalami yang namanya proses media, ya. Jadi pasti semua anak-anak kita punya yang namanya HP, ya. Kita juga mempunyai HP, ya. Dan pergunakanlah HP itu untuk sebagai media berdakwah. Itu sangat mudah. Jadi contohnya dengan tulisan-tulisan kita share, baik melalui Facebook, Instagram, ataupun ya snack video, ya, banyak sekali cara-caranya. Kita share dengan yang namanya niat untuk berdakwah, niatnya untuk mencari yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat dipermudah zaman sekarang, ya, sampai seluruh dunia mengetahui, karena namanya HP itu
dari seluruh dunia memakai internet bisa mengetahui ya zaman canggih zaman sekarang. Monggo pergunakan HP kita untuk sekedar lah ya, sekedar untuk sedikit berdakwah, share-share dengan untuk kebaikan, memberikan yang namanya contoh tauladan yang baik. Dan insya Allah kalau kita nge-share-nya baik-baik, kita juga akan mendapat yang lebih baik. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimatullah, mungkin itu yang insya Allah bisa saya sampaikan. Mungkin itu banyak sekali kekurangan, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik. Monggo sebelum kita selesai berdoa, marilah kita bersolawat dulu nggih, Pak Abu nggih. Solawat apa sih ya? Monggo yang biasa sajalah. Salatullah Alhamdulillah, semoga salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo kita sareng-sareng nggih Pak Bungi berdoa
dan semoga doa-doa kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk jamaah yang ada di Masjid Al-Mustafa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Liridhillah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wal azimi wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma firli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rizqan bi halalin haram ala siwak. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin syakaratul maut wa 'azini minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma azini minan nar. Allahumma azini minan nar. Allahumma azini minan nar. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Allahumma inni as'aluka jannah. Liridha illah wa li syafaati rasulillah ila hadratis sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi awliya wa ulama'i wa salihina wa rifa minal muslimin minal muslimat minal mu'minin minal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man-nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.